Bagaimanapun engkau membantahnya, dia tetap Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih mami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Jadi memang Yesus itu adalah Tuhan, ya, dia adalah Tuhan. Bagaimanapun engkau membantahnya, dia tetap Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dan Juru Selamat setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, teman-teman, tap-tap layar dulu. Kita mau bagikan sebuah topik di pagi hari ini mengenai Yesus adalah Tuhan, ya. Silakan bantu tap-tap layar supaya live kita di pagi hari ini banyak orang yang mendengarkan, ya. Kita melakukan pemberitaan Injil di pagi hari ini. Boleh juga di share-share di grup, ya, supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ya. Oke, teman-teman, banyak orang yang panas ya kalau kita bicara mengenai ketuhanan Yesus Kristus, karena memang mereka tidak suka, ya. Mereka tidak suka dengan ketuhanan Yesus Kristus, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi jelas sekali, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, ya, karena memang Alkitab sendiri menyatakan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia, memiliki kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah, dan itu ada di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan dia juga diperlakukan sebagaimana orang memperlakukan Allah. Jadi memang dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, ya. Nah, teman-teman, ini topik kita di pagi hari ini, Yesus adalah Tuhan. Silakan tap-tap layar teman-teman, bantu share, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita beritakan Injil. Di setiap waktu adalah momen di mana kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ada satu persoalan besar yang tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Dan hanya Yesuslah yang dapat menyelesaikan itu. Shalom. Oke. Shalom. Shalom, selamat pagi, salam merdeka. Ya, Yesus adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian teman-teman juga dipertegas lagi di ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketimosuro, Yesus utusan Bapa di surga. Yesus tidak Tuhan, Pak. Yesus itu Tuhan. Engkau tidak mengakuinya, dia tetap Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Eli, ini dari Timur Leste, Kak. Oke, puji Tuhan. Salam, ya. Salam saudaraku yang ada di Timur Leste. Tuhan memberkatimu. Yesus utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak akan bisa selamat kalau engkau tidak menyerahkan diri kepada Yesus Sang Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat lain, engkau tidak akan bisa selamat tanpa Yesus. Karena dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Ya, teman-teman.
Jadi di ayat 14 itu, dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yesus menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Yesus kalah sama setan. Oh, dari mana? Ini Anda nih ngawur, Yesus kalah sama setan. Ya enggak lah, maut dikalahkan sama Yesus, ya. Ya kan? Jadi Yesus itu mengalahkan kematian. Betul dia mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah yang kita beritakan kepada semua orang. Kita beritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan manusia. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, ketuhanan Yesus juga bukan baru dilantik seperti yang dikatakan oleh polemikus-polemikus dari agama sebelah. Iya kan? Wah, gimana Tuhan bisa dilantik? Ya nggak bisa lah, udah dari sananya dia Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, teman-teman, juga dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 28 ketika Thomas ya menyatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan hidup itu, mengakuinya sebagai Tuhan dan Allah. Lalu Yesus tidak mengatakan, jangan sebut aku Allah, jangan panggil aku Tuhan. Wah, dia menerima sesembahan itu, dia menerima penyembahan dari Thomas yang mengakui dia Tuhan dan Allahnya. Dan biasanya kan itu suatu penistaan terhadap agama Yahudi kalau ada orang yang memanggil orang lain Tuhan atau Allah. Tapi Yesus sebagai orang Yahudi, dia menerima penyembahan itu. Dia menerima pengakuan Thomas. Ya, dia menerima pengakuan Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolaknya, ya. Wah, dia bilang, "Tuhan bukan Tuhan." Oh. Tuhan itu ya adalah Yesus Kristus. Dia menerima penyembahan daripada Thomas, ya. Jadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Yang pertama itu, Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Iya kan? Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14-nya mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi memang dia adalah Tuhan. Oke, ya. Nah, ini banyak orang yang mulai panas ini. Gak apa-apa, teman-teman. Kalau engkau panas itu berarti memang firman itu sedang bekerja. Ya kan? Karena Alkitab mengatakan firman itu seperti pedang bermata dua, tajam. Ya, jadi kalau orang tersinggung, orang kepanasan mendengarkan firman, wah itu sedang bekerja tuh, firman itu sedang bekerja dalam diri orang itu. Dan saya doakan Anda yang menolak Yesus Tuhan supaya malam hari ini, ya kan, malam hari ini Tuhan bisa menjamahmu, Tuhan bisa menjumpaimu secara pribadi, ya. Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa menjumpaimu dan engkau bisa bertemu Sang Pencipta. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Fred katanya, nggak apa-apa, kamu marah, tidak masalah. Tidak masalah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman, kita mengalami suatu sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami suatu kebahagiaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya.
Kenapa? Karena kita bertemu atau dijumpai oleh pemilik kehidupan kita, sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah junjungan saya. Allah yang kusembah, Tuhan yang kumuliakan, Allah yang kusembah, Allah yang kuagungkan. Ya, jadi teman-teman yang tidak setuju, tidak apa-apa, ya. Kita memberitakan kabar baik, kita memberitakan kabar sukacita dengan kasih. Semata-mata karena saya mengasihi teman-teman yang menolak Yesus Tuhan, saya memberitakan bahwa Dia mengasihimu. Ya, kalau Tuhan menjumpaimu, itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah kasih karunia yang tidak pernah bisa kita dapatkan melalui usaha, melalui pekerjaan kita, perjuangan kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan atas kehidupanmu. Teman-teman, tap-tap layar ya, supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang diselamatkan. Silakan tap-tap layar ya. Oke, kemudian teman-teman, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kalau yang pertama tadi, Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian yang kedua, alasan mengapa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus disebut Tuhan dan Allah oleh manusia. Dan kata-kata itu ketika dialamatkan kepadanya, dia tidak menolaknya di dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa Yesus itu Tuhan. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, teman-teman. Ya. Jadi suatu ketika Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, mana ada nabi yang mengampuni dosa? "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Manusia mana yang punya otoritas berkata dosamu sudah diampuni? Teman-teman, tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Dosamu telah diampuni. Ya, dan orang yang mendengarnya bertanya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Wah, orang itu ngerti bahwa yang menyatakan itu, ya, itu adalah Allah yang penuh kuasa, berwibawa, mengampuni dosa. Dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan orang itu berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi, mereka memahami sesuatu hal yang sangat penting. Dosa pada akhirnya adalah pelanggaran terhadap Allah. Karena itu mengampuni dosa bukan sekedar memberikan nasihat atau mengatakan tidak apa-apa. Tapi Yesus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Kan manusia itu berdosa kepada Allah. Jadi Allah lah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Iya kan? Kalau manusia mengampuni sesamanya, yaitu kesalahan yang dilakukan terhadap sesama. Tapi dosa terhadap Allah, siapa yang dapat memberikan pengampunan selain daripada Dia adalah Allah sendiri, ya. Jadi Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa manusia. Yesus berkuasa untuk menyatakan itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa, bukan sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa manusia, dan itu adalah bukti Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, ini topik kita, Yesus adalah Tuhan. Jadi banyak orang yang kepanasan, banyak orang yang tidak suka, tidak apa-apa. Saya doakan Anda supaya Roh Kudus menjamah, supaya Roh Kudus berbicara dalam hatimu, ya. Shalom teman-teman, banyak sekali yang sudah memberikan komentar, ya. Terima kasih supportnya. Jangan lupa tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar, ya. Jadi hanya Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni dosamu. Tahu nggak teman-teman, dosa itu membuat kita khawatir, gelisah, dan tidak nyaman atas hidup ini. Kehilangan damai loh teman-teman. Orang yang berdosa itu tidak nyaman hidupnya, ya. Kenapa? Karena kalau seseorang berdosa,
dia terpisah daripada Allah. Dia kan berdosa kepada Allah tuh, ya kan? Dan hanya Allah sendiri yang dapat memberikan pengampunan, dan itu melalui Yesus Kristus. Nah, kalau selama ini mungkin engkau dalam kegelisahan, ya, engkau kehilangan damai dalam dirimu, engkau mengalami kehampaan dalam dirimu. Saya mengajak teman-teman, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi teman-teman yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, ya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya, aliran kehidupan yang daripada Allah itu mengalir dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami sukacita yang tidak pernah bisa engkau dapatkan dari dunia ini. Dan itu hanya engkau bisa dapatkan dari Yesus Kristus, dari Tuhan, ya. Kita tidak bisa mendapatkan itu dari dunia ini. Bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal kekayaan, tetapi itu adalah hanya Allah sendiri yang memilikinya, ya. Dan itu sebabnya ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, wah, dia mulai mengalami perubahan dalam pikirannya, ya, mulai mengalami perubahan hidup. Dan itu adalah karena seseorang telah berjumpa dengan pemilik kehidupannya, yaitu Yesus Kristus, ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kenapa Yesus adalah Tuhan, ya? Kalau yang ketiga tadi, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kemudian yang keempat, Yesus menciptakan segala sesuatu. Wah, kok Yesus menciptakan? Iya, Yesus itu menciptakan. Coba lihat di dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Yesus itu pencipta. Yesus itu menciptakan segala sesuatu, teman-teman. Coba perhatikan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus. Ya, karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Silakan buka Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus. Wah, Yesus Kristus. Jadi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hatimu, teman-teman. Jangan mengeraskan hati. Ya, kita memberitakan kabar baik dan sukacita. Kita mengasihi teman-teman yang belum percaya. Kita memberitakan ini bukan karena kita benci, tetapi karena kita mengasihi saudara. Ya, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, ini bukan soal agama, karena pada dasarnya Kristen itu bukan agama, Kristen itu adalah jalan hidup, ya, pengikut Yesus. Yesus itu, ya, adalah Tuhan, dan Kristen itu adalah pengikut Tuhan. Engkau akan memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Engkau akan semakin hari mengerti apa yang baik dan benar. Engkau akan mengerti arti kehidupanmu yang sesungguhnya, ya. Jadi Yesus itu pencipta, teman-teman. Di dalam Kolose 1 ayat 16 itu. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, ya. Jangan lupa tap-tap layar, teman-teman, tap-tap layar supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, berita kabar baik, sukacita. Di pagi hari ini banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang mendengarkan ini, dan mereka boleh dijamah oleh Roh Kudus, ya. Mereka boleh berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, ya. Dan saya mendoakan orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menolak, supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, menjamah orang itu, dan dia bisa berjumpa dengan pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita lanjutkan alasan yang kelima, ya. Alasan yang pertama tadi, mengapa Yesus itu Tuhan? Karena Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia sudah ada. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus itu Tuhan? Karena Yesus juga disebut sebagai Tuhan dan Allah oleh orang-orang yang bersama dengan Dia di 2000 tahun yang lalu, dan Dia tidak menolaknya. Kemudian yang ketiga, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa. Dan yang keempat, Yesus menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kelima, Yesus menerima
penyembahan. Yesus menerima penyembahan. Kata bapak mama kau katanya. Gak apa-apa, Tuhan memberkatimu ya. Saya doakan supaya Roh Kudus menjamah hatimu, Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, hatimu terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu ya. Dengar aja dulu firman Tuhan, lama-lama nanti engkau akan mengerti ya. Jadi Yesus itu menerima penyembahan teman-teman ya. Di dalam kitab suci Alkitab yang kita percaya, manusia tidak boleh menyembah manusia lain sebagai Allah. Itu fakta dan itu memang tidak boleh ya, karena ada hukumnya ya. Tetapi Yesus menerima penyembahan di dalam Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Coba buka Alkitab saudara. Dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Siapa yang disembah di situ? Yaitu Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, jadi dia menerima penyembahan. Padahal hukum Yahudi itu, kalau orang menerima penyembahan, kalau orang disembah, itu penistaan. Dan Yesus ini adalah orang Yahudi. Ya, tidak mungkin menerima penyembahan kalau dia bukan Tuhan. Tapi karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka dia menerima penyembahan saudaraku. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan ya. Jadi setelah Yesus bangkit, murid-murid juga menyembah Dia. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Ia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hatimu, ya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian yang keenam, alasan mengapa Yesus itu Tuhan. Ya, yang keenam yaitu Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku dan Bapa adalah satu. Kok bisa Pak begitu? Kok bisa Bang? Ya, Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Ya bisa. Itu dicatat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ya. Di-share, dibagikan supaya kebenaran firman Tuhan ini makin banyak orang yang mendengar dan mereka juga diselamatkan ya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak mengatakan bahwa ia adalah Bapa. Bapa dan anak adalah pribadi yang berbeda. Tetapi Yesus menyatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu dalam kealahan, dalam hakikatnya, ya. Itulah sebabnya orang-orang yang mendengar perkataan tersebut menganggapnya sebagai klaim yang sangat serius, menganggap dia sedang menistakan Allah. Ya, karena dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu dalam apa? Satu hakikat, ya. Nah, teman-teman, dalam kekristenan kata Allah itu bukan nama, bukan nama. Ingat itu ya. Kata Allah dalam kekristenan itu bukan nama. Kata Allah dalam kekristenan itu adalah ya suatu hakikat, entitas, ya. Jadi bukan nama seseorang, bukan nama Tuhan. Allah itu dalam kekristenan itu hakikat, ya. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat tuh karena di agama lain menganggap Allah adalah suatu nama. Nggak apa-apa, itu ajaran agama dia, tidak masalah bagi kita. Tapi buat agama Kristen atau pengikut Yesus, Allah itu bukan nama, tapi itu adalah hakikat. Hakikat, ya. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, ya. Jadi mensejajarkan dirinya dengan Bapa yang merupakan Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, teman-teman. Alasan mengapa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu memiliki kehidupan di dalam dirinya. Yesus itu memiliki kehidupan di dalam dirinya. Yohanes 5 ayat 26 berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Wow, keren kan? Nah, jadi manusia itu menerima kehidupan, tetapi Yesus mempunyai kehidupan dalam dirinya.
Ini menunjukkan bahwa kehidupan Yesus bukan seperti kehidupan manusia biasa, tapi dia mempunyai hidup. Makanya dia bilang, ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, ya. Teman-teman, tap-tap layar, tap-tap layar supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya doakan orang yang tidak percaya, saya doakan teman-teman yang belum terbuka hatinya, nggak apa-apa. Saat ini engkau belum terbuka, tidak masalah. Tapi suatu ketika Roh Kudus bekerja dalam dirimu, kau berjumpa dengan Dia, kau akan mengalami damai, kau akan mengalami arti kehidupan yang sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena banyak orang yang mengalaminya kok. Tadinya dia fanatik dengan agamanya, tetapi ternyata ketika dia tidur, dia mimpi bertemu dengan Yesus. Ya, banyak orang yang membenci Yesus, banyak orang yang menolak Yesus, tetapi pada akhirnya Yesus sendiri menjumpai orang tersebut, ya. Karena dia hidup, ya. Yesus itu hidup, teman-teman, ya. Dia betul mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya. Dia bangkit untuk selama-lamanya. Oke. Kemudian alasan yang ke-8, teman-teman. Mengapa Yesus adalah Tuhan? Ya. Yang ke-8, yaitu Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Loh, gimana itu memahaminya, Pak? Yesus adalah manusia 100%, juga 100% Allah atau Tuhan. Ya. Ini bagian yang sangat penting. Yesus benar-benar manusia. Ia lahir dari Bunda Maria. Ia merasa lapar, ia merasa haus, ia juga menangis, ia mengalami penderitaan, ia mati di atas kayu salib, tetapi pada saat yang sama ia tetap Allah. Ya, jadi kita tidak boleh memilih salah satu dan mengatakan Yesus hanya Allah atau hanya manusia. Di dalam diri Yesus ada 2 natur, yaitu Yesus sebagai manusia 100% dan Yesus adalah Allah 100%. Yesus adalah yang menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang disebut dengan inkarnasi, yaitu Allah datang ke dalam dunia dalam tubuh manusia. Ya, bisa nggak Allah menjadi apa saja? Ya bisa. Tetapi kalau Allah mau menjadi sesuatu, tentu tidak bertentangan dengan kebenaran, ya. Maka dia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ya. Oke, karena dia punya 2 natur, teman-teman ya. Dia punya 2 natur dan itu banyak orang yang belum memahaminya, ya. Banyak orang yang belum paham tentang hal itu. Dan kalau engkau masuk di dalam ajaran kekristenan, kalau kita bicara tentang hal ini banyak sekali, panjang ini ceritanya teman-teman. Tapi kalau engkau masuk dalam kekristenan, nanti gereja akan mengajarkan tentang hal itu, kau akan memahaminya. Kita tidak fokus dalam pembahasan ini. Kemudian yang kesembilan, mengapa Yesus adalah Tuhan? Mengapa Yesus adalah Tuhan, teman-teman? Nah, gini, karena masalah manusia bukan sekedar kurang pengetahuan. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Kita membutuhkan keselamatan, teman-teman. Ya, kalau Yesus hanya manusia biasa, bagaimana manusia biasa dapat menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia? Nggak bisa. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Tuhan Allah yang datang menjadi manusia. Karena ia manusia, ia dapat mati, ya, menggantikan manusia. Karena ia Tuhan, ia adalah juru selamat yang sempurna. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa. Ia mati dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dosa dan maut tidak dapat mengalahkannya. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Dan dia layak untuk menerima penyembahan kita. Dia layak untuk menerima pujian, keagungan, ya, dari manusia, ya. Mana ada utusan jadi Tuhan? Wah, karena kau nggak paham, tidak masalah. Karena gini teman-teman, kita mau jelasin seperti apapun, selama Roh Kudus belum menjamah orang itu,
nggak akan mengerti. Kita mau menjelasin seperti apapun juga, orang itu tidak akan pernah bisa ngerti. Kenapa? Karena Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya kita beritakan teman-teman, kita beritakan seperti ini. Dan kemudian setelah dia dengar, biar Roh Kudus yang menjamah orang itu. Ya, mungkin hanya kata-kata sederhana yang kita sampaikan, tetapi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu, bisa jadi hal yang sederhana itu kayak ngerti banget gitu loh. Merasa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Dia sayang, Dia mengasihi. Mungkin itu hanya kata-kata sederhana yang kita sampaikan, tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu, wah, orang itu terjamah, terbuka hatinya, teman-teman. Ya, bukan soal agama ini, teman-teman. Apapun agamamu, ya, nggak masalah. Tapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena kekristenan itu bukan agama, bukan soal agama. Kekristenan itu adalah pengikut Yesus. Jalan hidup, Kristen itu jalan hidup. Mengikuti jalan hidup seperti Yesus, memiliki karakter Yesus, serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, makanya pengikut-pengikut Yesus yang disebutkan Kristen di Antiokhia itu, mereka disebut sebagai Kristen. Pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen. Kenapa? Karena jalan hidup orang-orang ini tidak menyayangkan nyawa. Mereka berjuang untuk memberitakan kabar baik. Mereka rela mati hanya untuk memberitakan kabar baik Yesus Tuhan. Dan cara hidup mereka benar-benar cara hidup yang mulia. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu. Ya, katanya tidak sesuai dengan Alkitab. Wah, tidak sesuai. Itu Alkitab semua yang saya sebutkan itu. Alkitab itu firman Tuhan, ya. Alkitab. Nah, jadi teman-teman, tap-tap layar supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita memberitakan kabar baik. Tugas kita memberitakan kabar sukacita. Soal orang itu terima atau tidak, itu adalah karya daripada Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang menjamah orang itu. Kita mau cerita seperti apapun, sebagus apapun cerita yang kita ceritakan tentang kabar baik ini, teman-teman. Kalau tanpa Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah mengerti. Jadi makanya firman Tuhan berkata, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, nih mulai panas nih orang ini. Roh setan kali. Gak apa-apa, kamu mau sebutin roh apapun, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Roh tikus, tidak masalah. Kita percaya sebagai orang Kristen, Roh Kudus itu adalah roh, ya. Roh yang menjamah seseorang, menyadarkan seseorang, menginsafkan seseorang, menuntun seseorang kepada kebenaran. Roh Kudus, roh Allah yang mulia, yang agung itu. Ya, saya berdoa supaya teman-teman yang menolak ketuhanan Yesus bisa dijamah oleh Roh Kudus, ya. Bisa dijamah oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menjumpaimu, menjamah hatimu, dan engkau terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Dan pada saat itu, engkau baru sadar arti hidupmu itu bukan hidup sekedar hidup di dunia ini. Tetapi setelah engkau terima Yesus, engkau baru sadar bahwa kehidupanmu bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus, ya. Engkau hidup untuk Kristus. Ogah katanya, nggak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Nah, teman-teman, Yesus itu adalah pusat iman Kristen, ya. Kekristenan bukan pertama-tama tentang aturan agama, teman-teman, ya. Kekristenan itu berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Kalau Yesus hanya manusia biasa, maka iman Kristen kehilangan dasarnya, ya. Tetapi jika Yesus benar-benar Tuhan, maka kita tidak boleh hanya mengaguminya. Kita harus percaya kepadanya, kita harus bertobat, ya, mengakuinya sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni dosa. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dan kita harus menyembah Dia. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai
ayat 11 ya, berkata demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita sedang mengatakan bahwa Dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar utusan, bukan sekedar guru, bukan sekedar tokoh agama. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Dia adalah juru selamat manusia. Dia mati untuk menggantikan kita, ya, mengampuni dosa. Dia bangkit mengalahkan maut, dan Dia akan datang kembali sebagai raja. Dia akan datang kembali sebagai raja. Ya. Jadi karena itu pertanyaan penting bukan hanya siapa Yesus, teman-teman. Ya, bukan hanya persoalan kita mempertanyakan siapa Yesus, tapi apa yang akan saya lakukan terhadap Yesus yang adalah Tuhan, ya. Sebab suatu hari nanti setiap orang akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Suatu hari semua orang akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 sampai 11 itu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Wow, luar biasa ya. Oke, teman-teman, sudah ada yang minta naik ya, dari tadi minta naik. Siapa ini? Dari Andika. Oke. Kita coba naikkan. Silakan. Wah, udah kabur dia. Oke, teman-teman, kalau mau naik boleh ya, silakan kasih tanggapan ya. Atau ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, boleh ya. Saya akan bimbing teman-teman untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Boleh ya. Boleh, sangat boleh. Oke, ada yang bilang begini, Yesus aja nggak kenal apa itu Kristen. Yesus nggak kenal apa itu Kristen. Teman-teman, saya memberitahu bahwa Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak mendirikan agama. Bahkan tidak mendirikan agama Kristen. Tidak. Tidak mendirikan agama. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Dia bawa kabar baik. Yesus itu membawa kabar baik. Tapi para pengikutnya ini, ya, karena setelah Yesus membawa kabar baik bahwa penyelamatan itu sudah datang dan Dia adalah Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa, para pengikut Yesus ini kemudian disebut sebagai Kristen pertama kalinya di Antioquia. Pertama kalinya Kristen itu disebut di sana. Karena pengikut-pengikut Yesus ini mempunyai cara hidup yang beda dengan cara hidup orang lain. Mereka menyerahkan hidup kepada Yesus. Ya, mereka memberitakan kabar baik, mereka memberitakan sukacita, mereka menginjil, menyebarkan ajaran Yesus. Mereka menyebarkan kasih. Dan orang-orang yang menyaksikan kehidupan mereka yang luar biasa ini, orang-orang yang menyaksikan itu, mereka sebut pengikut-pengikut Yesus ini sebagai Kristen. Nah, jadi memang Yesus tidak mendirikan agama. Dan pada dasarnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah jalan hidup. Jalan hidup. Ya. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Sekali lagi saya berdoa untuk teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Mereka yang belum percaya, Tuhan kasih mereka kesempatan. Roh Kudus jumpai mereka dengan kasih-Mu, supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Mereka boleh bertemu dengan Sang Pemberi hidup. Ya, Engkau boleh menolaknya, tidak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, saya doakan supaya engkau bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Ya, jadi tidak masalah teman-teman. Tidak masalah engkau menolaknya, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hatimu, kalau Yesus bekerja dalam dirimu, engkau bisa menerimanya. Dia bisa menjumpaimu.
Dia bisa menjumpaimu kapan saja, ya. Engkau punya pengalaman pribadi dengan dia. Oke teman-teman, silakan tap-tap layar, silakan bagikan video ini, bagikan sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Yesus adalah Tuhan, ya. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Kemudian ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus tidak baru ada ketika lahir di Bethlehem. Yesus ada sejak kekekalan. Ia datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia. Oke, ya. Sejak kapan Yesus bilang dirinya Tuhan? Nah, kita sudah jelasin dari tadi ya. Kita sudah jelasin bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar, tap-tap layar. Silakan tap-tap layar supaya semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Yang panas, yang tidak mau dengar, tidak apa-apa. Ya, bahkan yang menjelekan, yang menghina, memfitnah, menista, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, karena kita ini bukan memaksakan orang, kita tidak pernah memaksakan orang untuk percaya. Orang percaya kepada Yesus adalah suatu panggilan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tapi kita sebagai pengikut Yesus punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Kita beritakan saja kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan kepada semua orang, ya. Masalah orang itu terima atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Bukan kita yang dapat membuat orang itu menjadi percaya, tetapi Roh Kudus yang dapat membuat orang itu menjadi percaya kepada Yesus Tuhan. Tap-tap layar, tap-tap layar. Oke. Jadi teman-teman juga di dalam Yohanes 20 ayat 28 berkata, ketika ya Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan Allahnya, dan Thomas ya sujud kepada Yesus dan Yesus menerima penyembahan itu, ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 28. Silakan dibuka firman Tuhannya. Di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas melihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan Yesus berkata seperti ini, ya. Jadi jangan, Yesus itu tidak bilang seperti ini. Dia tidak bilang jangan sebut aku Tuhan, jangan sebut aku Allah. Tetapi Yesus menerima penyembahan daripada Thomas itu. Menerima pengakuan daripada Thomas itu. Nah, padahal kan dalam agama Yahudi, orang Yahudi itu kalau disembah itu penistaan itu. Nggak boleh. Dan Yesus adalah orang Yahudi. Dan ketika ada orang yang menyembahnya, dia menerimanya. Itu bukti bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan dia juga memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Dan orang yang berkata demikian, orang lumpuh itu berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada dia? Allah itu sendiri. Dan mereka memahami bahwa yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah. Dan Yesus mengampuni dosa. Ini adalah bukti bahwa dia adalah Allah. Nah, oke teman-teman. Orang Yahudi kalau dibilang Yesus itu Tuhan, diludahi. Ya memang orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu memang betul orang-orang Yahudi. Tapi tidak semua orang Israel itu menolak. Sekarang orang Israel ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kau tahu? Ya saya pernah pergi ke sana.
Saya pernah pergi ke Israel. Ada orang Israel yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada. Nah, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Baca Bible-mu. Sudah saya baca. Ini Bible saya ini sudah lebih daripada 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah ulik-ulik, saya sudah baca sampai 4 kali Kejadian sampai Wahyu. Tanpa terlewatkan satu lembar pun, saya sudah membacanya. Saya sudah baca sampai 4 kali. Nih, tebal. Saya baca. Saya sudah baca. Jadi saya ngerti, Alkitabku saya ngerti. Yesus itu Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia penebus dosa. Ini saya udah baca nih. Udah baca. Orang bilang, baca Bible-mu. Baca Alkitabmu. Sudah baca. Sampai 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Dan membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Ya. Oke, teman-teman, silakan tap-tap layar. Ya. Silakan tap-tap layar. Gak apa-apa engkau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Gak apa-apa. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yesus adalah Tuhan. Mudah-mudahan kata-kata saya ini terngiang-ngiang dalam pikiranmu, dalam hatimu. Saya mau beritahu, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, nanti terngiang-ngiang dalam pikiranmu, ya, dan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oke, jadi teman-teman, dia sanggup memulihkan hidupmu, ya. Karena dia adalah Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu hari-hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkanmu. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup memberikan engkau jalan keluar, ya. Siapapun teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, saya berdoa Tuhan menjamahmu. Kalau engkau sedang dalam masalah hari-hari ini, datanglah kepadanya. Datanglah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagimu. Karena dia adalah Tuhan, ya. Engkau berdoa, engkau coba saja, nggak apa-apa. Engkau coba saja berdoa dalam nama Yesus. Engkau coba dalam hatimu. Mungkin engkau sedang gundah gulana. Mungkin engkau sedang dalam ketidakpastian. Mungkin engkau sedang mengalami pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Dan engkau gelisah dalam hatimu. Datang kepada Yesus. Karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Dia akan memberikan arti kehidupan yang sesungguhnya bagimu. Ya, datang kepadanya. Berdoa. Ya, berdoa dalam nama Yesus. Karena dia bilang, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia bisa memberikan kelegaan kepadamu. Karena dia adalah Tuhan. Oke, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar bagikan.
Ya, bagikan live ini supaya makin banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang mulia. Ya, oke teman-teman sekalian, jangan lupa tap-tap layar, bagikan live ini supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, engkau panggil nama Yesus. Engkau panggil Yesus. Dia bisa memberikan engkau jalan keluar. Ya, engkau bisa memberikan, dia bisa memberikan engkau jalan keluar karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia pemilik kehidupan kita. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yesus disebut Allah secara langsung dalam Alkitab, teman-teman. Ya. Dia adalah Allah. Dan keberadaannya sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia adalah Allah. Ya. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman, ya. Tap-tap layar supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang yang menerima Yesus. Kalau teman-teman menolak, tidak masalah. Kita tidak pernah marah, teman-teman, ya. Bahkan ketika engkau menghina, menjelekan, kita juga tidak marah. Kita berdoa untuk orang-orang yang menolak. Kita berdoa untuk orang-orang yang menjelekan Yesus, ya, mengejek dan lain sebagainya. Tidak masalah buat kita. Kita tetap mengasihi, kita tetap memberitakan kabar baik, ya. Yesus itu tidak menjadi kurang ketuhanannya, tidak menjadi kurang keilahiannya hanya gara-gara difitnah, dihina, dinistakan. Tidak sama sekali. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Meskipun engkau marah, meskipun engkau menghina, ya, dia tetap Tuhan, tidak pernah berubah, ya. Dan kita juga tidak marah ketika engkau menghinanya. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak membela Tuhannya. Orang Kristen tidak membela Tuhannya, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak perlu dibela, ya. Tuhan kalau dibela ya bukan Tuhan. Allah kalau dibela ya bukan Allah. Kok manusia membela Allah? Jadi kalau ada orang yang menghina dalam komentar, dalam viti-viti yang kita lihat di TikTok, dimanapun itu, gak usah marah, gak usah bela. Ya, cukup doakan saja. Berdoa untuk orang itu, supaya orang itu bisa terbuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang-orang itu. Ya. Nah, teman-teman, dari tadi banyak orang yang berkata, itu bagaimana tuh Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi? Masa Tuhan diangkat? Masa Tuhan dilantik? Masa Yesus itu baru menjadi Tuhan setelah dilantik di tahun 325? Nah, siapa yang lantik Tuhan? Iya kan? Mana ada manusia yang bisa lantik Tuhan? Mana ada manusia yang bisa lantik Tuhan? Nggak ada, teman-teman, ya. Dia sudah Tuhan sejak dulu. Ya, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya keberadaannya sebagai Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit ya, mengapa di tahun 325 Masehi itu yang disebut sebagai Konsili Nisea, ya. Kenapa Konsili Nisea itu diadakan? Nah, pada masa itu teman-teman muncul ajaran Arianisme yang dikaitkan dengan Arius, ya. Dia ini seorang presbiter dari Alexandria. Arius ini mengajarkan bahwa anak tidak kekal seperti bapa. Anak diciptakan oleh bapa dan karena itu tidak setara dengan bapa dalam keilahian, ya. Nah, karena itu diadakan sebuah pertemuan Konsili Nisea. Nah, persoalan dasarnya, ya, apakah Yesus benar-benar Allah atau Yesus adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi? Itu yang jadi persoalan pada masa itu. Bukan pelantikan Yesus menjadi Tuhan. Dia sudah Tuhan, hanya ada orang yang pengajarannya
melenceng. Maka dibuatlah sebuah pertemuan konsili, ya. Gereja melihat bahwa ini bukan perbedaan kecil. Kalau Kristus bukan Allah, maka dasar iman dan keselamatan Kristen itu dipertanyakan. Maka dibuatlah konsili. Jadi dari tadi tuh bertanya, konsili Nisea, ya, tahun 325 Yesus dilantik jadi Tuhan. Mana ada Yesus dilantik jadi Tuhan? Dia sudah Tuhan sebelum itu. Sejak kekekalan dia sudah jadi Tuhan. Nah, apa yang diputuskan di Konsili Nisea? Nah, itu jadi pertanyaannya. Konsili Nisea menolak ajaran Arius dan menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah. Penegasan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah dan menolak ajaran Arius. Ya. Jadi, itu yang terjadi di sana, teman-teman. Bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan, bukan. Kalau nggak paham, ya jangan asal komentar. Jangan asal komentar. Itu yang terjadi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mampir, ya. Sudah mampir menonton sampai selesai. Dan sekali lagi kita berdoa supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ya, kita hanya memberitakan kabar baik. Soal orang itu terima atau tidak, itu adalah bagian daripada pekerjaan Roh Kudus untuk menjamah, ya, untuk menjamah orang itu. Ya. Itu bukan pekerjaan kita. Roh Kudus yang menjamah orang itu. Dan kita doakan. Saya doakan. Orang-orang yang menolak. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jamah orang-orang itu. Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Jumpai mereka. Supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang membebaskan mereka dari dosa. Yang membebaskan mereka dari ikatan kuasa kegelapan. Dari ikatan dunia. Yang membutakan hati nurani mereka. Untuk tidak melihat Engkau sebagai Tuhan. Hari ini kami patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Ya, oke teman-teman, tidak masalah. Orang itu menghina, orang itu menolak, tidak jadi masalah. Kita memberitakan, kita mengabarkan, karena itu adalah tugas kita. Memberitakan kabar baik kepada siapapun, dan kapan saja. Itu tugas kita. Masalah dia terima atau tidak menerimanya, itu bagian daripada pekerjaan Roh Kudus. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Di lain waktu saya akan melakukan aktivitas yang lain. Tuhan Yesus memberkati.